budaya spiritual Kalimantan. Dalam konten ini, saya akan menjelaskan dan menceritakan sedikit tentang satu kehebohan di wilayah area Bukit Kelam di Kabupaten Sintang yang hal ini sangat menghebohkan pada saat itu tentang penampakan yang di luar dari logika manusia. Akan tetapi nama ini perlu jelaskan oleh saudara sekalian tentang kutipan-kutipan saya dan liputan saya. Saya sangat mengharapkan pemikiran-pemikiran dan juga suatu kesimpulan-kesimpulan saudara. Apakah dalam penampakan itu apakah secara logika Anda, apakah itu ada berhubungan dengan alam atau memang nilai-nilai mitos yang ada di wilayah area tersebut, ataupun itu hanya cerita-cerita yang diliput oleh masyarakat sana dan melihat apakah bisa dikatakan suatu penampakan atau mitos. Bagaimana kita selanjutnya? Mari saksikan di budaya spiritual Kalimantan. Selamat menyaksikan. Salam budaya spiritual Kalimantan. Sebelum saya menuju ke Bukit Kelam, area tempat penampakan mitos tersebut, saya terlebih dahulu singgah di Keraton Kerajaan Sintang, Bumi Senentang. Pada abad Sintang mempunyai kerajaan yang dinamakan Kerajaan Senentang, yang dimana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Aji Melayu. Pada masa kejayaan Hindu kuno, pada masa abad ke-7, Aji Melayu datang ke Sintang dari negeri seberang dengan tujuan menyebarkan agama Hindu kuno di masyarakat Bumi Senentang. Dengan berjalannya waktu dalam penyebaran agama Hindu kuno, Aji Melayu menikah dengan anak tokoh salah satu di Bumi Senentang. Setelah itu, Aji Melayu membangun kerajaan yang dikatakan Kerajaan Sintang atau disebut dengan Kerajaan Senentang, dan meletakkan batu pertama, yaitu batu pertama berdirinya Kerajaan Sintang atau pusat pemerintahan Kerajaan Sintang Senentang. Setelah saya menelusuri Keraton Sintang, saya menuju ke area Bukit Kelam. Salam budaya spiritual Kalimantan. Saya sekarang berada di posisi Desa Merpak, Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, yang dimana di TKP yang kemarin terjadi pada sore hari seperti penampakan di kawasan hutan Kelam. Saya disini datang untuk memastikan apakah itu memang binatang hutan atau sejenis macam kekuatan roh yang ada di dalam hal tersebut. Sekarang saya di posisi di sinilah tempat gerakan hewan ataupun semacam makhluk yang ada di lokasi ini. Kejadian saksi mata mengatakan bahwa penampakan makhluk tersebut sekitar jam 5 sore lewat. Kemarin
demikian informasi yang saya dapat sampaikan, bahwa inilah bukti bahwa kejayaan dan kecerdasan alam di Kabupaten Serang. Demikian informasi. Salam budaya spiritual Kalimantan. Kadang dia itu dia. Nampak. Itu satu. Nampak. Kedua-dua nampak. Kedua-dua nampak. Dari besar. Mana yang satu? Mana yang satu? Ada 2 ekor. Kuah-kuahi. Ya bang, ya. Udah ke bawah tuh siku. Ada 2. Saudara Erik ini kan salah satu saksi kejadian penampakan makhluk yang ada di Bukit Kelam. Menurut kesaksian Abang, gimana tentang ceritanya, Bang? Kalau menurut penglihatan kita dari bawah sih sepertinya mirip ular, Bang. Kalau dilihat dari teropongnya mirip ular. Iya. Kejadiannya jam berapa? Sekitar jam 4:30 lah. 4:30. Jam 5. Berarti kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 25 November tahun 2020 ya. Iya. Ini menurut pandangan Abang dari teropong nih. Iya. Tapi keyakinan Abang itu makhluk apa? Itu kalau orang Dayaknya bilang itu ngemelat. Nah, ngemelat. Nah, bau kayak ular besar itu. Ular besar, Ular ya? besar ya. Itu warna apa tuh, Bang? Yang kelihatan kemarin sih putih, Bang. Putih ya. Gitu. Oh, ya. Abang lihat dari apa? Dari teropong. Teropong apa? Teropong Sedapang. Baik. Bisa dipertanggungjawabkan? Ya. Makasih, Bang ya. Ya. cewek lain lagi. Pada gelas selingkuh. Pilih mana? Pada gelas selingkuh atau gelas bunga? Baik, selamat siang, Pak. Desa Marpak kemarin kan diguncangkan dengan apa ya, dikejutkan dengan peristiwa yang muncul di Kelam itu. Belum lama tua muda berbondong-bondong melihat menerka apa yang dilihat di Kelam. Ada yang bilang itu ular, ada yang bilang itu pokok kayu, tapi bermacam-macam tak penafsiran. Kalau ibu-ibu penuh berbondong-bondong. Mungkin Bapak tahu tentang sejarah tentang lingkungan yang ada di Bukit Kelam nih, Pak. Sejarah mungkin Sejarah apa tuh, Pak? sejarah tentang sejarah Bukit Kelam nih. Itu sejarahnya katanya kan Bukit Kelam ini sebenarnya bukan di sini. Sebeji membawa Bukit Kelam ini, rencana dia mau dibawa ke Nangga Kepuas tuh, Nangga Melawi kan, untuk tutup situ. Tapi yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, akhirnya dia bawa ke sini. Padahal itu setengah sawah. Sebiji itu jatuh di sawah, gunung itu pun tinggal di situ. Itu ceritanya di zaman tua dulu. Ya, saya mau bertanya, apakah pernah Bapak mendengar cerita rakyat di sini tentang kehidupan yang ada di kaki bukit
Bukit Kelam ini. Iya. Apakah tahu Pak? Memang aneh ceritanya kan. Mm-mm. Kok mungkin bisa rencana asal bukit ini kan bukit Setunggul, ada Tunggul sana kan. Rencana dia tebang bukit sana pindah ke Kenangan Melawi, tapi Tuhan kan tidak mengizinkan. Akhirnya dia terporok tengah sawah, padahal sawah waktu itu di Kelam itu, bukit Kelam itu. Dia pun jatuh, dia bisa ngangkat tadi. Justru batu anu ini bukit Kelam nih tidak bisa digoyahkan di situ aja. Justru sekeliling Kelamnya kan sawah melulu. Sawah melulu. Dulunya Pak ya. Dulunya waktu itu ya. Bapak tahu nggak ada tentang kehidupan satwa di sini? Seperti macam beruang atau ular ataupun Penghuninya dia. penghuni ya. Itu banyak macam beruang, turun banyak ya. Cuma lempiau gak punah sekarang. Dalam rusa masih ada, kijang masih ada, babi hutan masih ada. Ya. Ini kan kawasan hutan lindung Pak ya. Iya, hutan lindung. Ya. Bapak berdiam di kampung ini sejak tahun berapa Pak? Saya dari tahun 81. Satu. Ya. Ya. Nama Bapak siapa? Iskandar. Sekarang. Haji. Ya. Saya mantan guru di sini. Oh iya Pak. Saya ada pensiun. Iya Pak. Makasih Pak ya. Ya. Versi aku bukan ekor sama kepala. Kalau emang benar-benar ular, Itu dua loh bang. itu dua lagi kawin, Mbak. Jadi ular kawin, otomatis udah habis kawin masih nempel, cuman kepalanya tetap kanan kiri Mbak ular. Ular kalau kita nengok ular kawin, enggak satu kepala dua ini enggak, pasti ke kanan kiri. Itulah pakai nengokan. Itu apa? Nepong erek tuh. Dari kejadian yang terjadi di area Bukit Kelam itu menimbulkan suatu kontra pemikiran pandangan masyarakat setempat dan masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut. Akan tapi kita ambil hikmahnya tentang kejadian tersebut, dan kita sebagai manusia bagaimana mensyukuri pada alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada intinya adalah dalam kehidupan manusia masih ada kehidupan lain selain kehidupan manusia di bumi. Demikian penjelasan tentang konten saya ini, supaya menjadi hikmah untuk kita semua. Salam budaya spiritual. Terima kasih.